Ujung Formula E, Anies mau kadalin Jokowi, waspada, ditulis oleh Nina Nur di zewar.com. Pada bulan Februari 2020, saya pernah menulis artikel soal perkembangan Formula E. Waktu itu, saya menduga bahwa Anies mulai menyadari betapa bodohnya dia termakan iming-iming kesuksesan Formula E. Iya, Anies memang dibodohi. Dia sudah mengumumkan Formula E bakal diadakan di Jakarta, sebelum tahu ada biaya besar yang harus dikeluarkan. Ternyata perlu bayar untuk bisa jadi tuan rumah Formula E, ucap Anies, dikutip dari koran Tempo edisi Selasa 16 Juli 2019. Ketika sadar biayanya berapa, dia pun mau tidak mau mengusahakan pembayarannya. Wong sudah gembar-gembor, ya masa nggak jadi? Dalam mimpinya, Anies membayangkan kesuksesan Formula E akan melambungkan namanya, mengalahkan Asian Games yang notabene milik Presiden Jokowi. Mungkin sesudah ditemani berhitung oleh anak buahnya, Anies baru sadar soal modal, balik modal, dan laba rugi. Mengembalikan modal ratusan miliar komitmen fee bukan hal gampang. Jaminannya apa? Siapa yang menjamin penontonnya banyak? Sementara tak satupun pembalap dari Indonesia yang ikutan. Impian jadi ancaman. Makanya waktu itu ramai soal penebangan pohon Monas dan revitalisasi Monas. Anies pun kekeh menetapkan Monas sebagai lokasi balap, walaupun melanggar Kepres tahun 1995. Ramai pula soal rekomendasi tim ahli cagar budaya yang katanya bohong, lalu dibilang salah ketik. Kenapa? Karena Anies berharap pemerintah pusat turun tangan membatalkan Formula E di Monas, sedangkan tidak ada alternatif lokasi lainnya, sehingga ia batal saja. Tapi bukan Anies yang membatalkan, melainkan pusat alias Jokowi. Tentu saja, akal-akalan mencari kambing hitam ini tercium oleh Presiden Jokowi, sehingga pemerintah pusat tidak sampai terpancing membatalkan Formula E. Indikasi Anies tidak berniat merealisasikan Formula E ini sudah tercium sejak awal 2020. Waktu itu, rencananya kan Formula E digelar pada bulan Juni 2020. Namun, hingga Februari 2020, tiketnya sendiri tidak pernah ditawarkan. Anies hanya heboh sendiri mengolah Monas, bolak-balik soal Monas saja. Pohonnya ditebang, aturan dilanggar, dan lain-lain. Sementara promosi dan undangan buat penonton sama sekali tidak ada. Tidak masuk akal kan? Nah, saya kira Anies tidak pernah berhenti memikirkan akal bulus apalagi buat mengkambing hitamkan Jokowi. Oleh sebab itu, dia tidak pernah membatalkan Formula E. Anies terbantu dengan adanya pandemi COVID. Ada alasan sangat kuat buat menunda Formula E, tanpa membakar dirinya sendiri. Fee pun terus saja dibayar. Pandemi terus berlanjut, Formula E kembali dijadwal ulang menjadi tahun 2022. Walaupun ramai terbongkar bahwa Anies sudah membayar hampir 1 triliun rupiah pada pihak Formula E. Tetapi kan ngelesnya gampang. Katanya soal bank garansi akan dikembalikan, sedangkan fee tidak akan hangus. Walaupun Anies sendiri pada 2019 pernah bikin pergub buat Jack Pro cari sponsor, tapi tidak berhasil dikerjakan oleh Jack Pro. Formula E jalan terus. Pakai uang rakyat, walaupun sudah ada audit BPK, Anies terus maju. Tinggal ditunda kok, nggak masalah. Malah, sekarang terungkap lagi bahwa lokasinya tidak lagi di Monas. Jack Pro sedang mencari lokasi baru. Lokasi baru perlu studi kelayakan baru. Duit lagi, hehehe. Jack Pro memang sudah diberikan penyertaan modal daerah atau PMD sebesar 305 miliar rupiah terkait urusan perintilan gelaran Formula E. Ini termasuk buat biaya studi kelayakan, sosialisasi, layanan umum, dan lain-lain. Lalu, kenapa saya sebut ujungnya Formula E sebenarnya kembali menyasar Presiden Jokowi? Tahun 2022 merupakan tahun terakhir masa jabatan Anies. Sementara pilkada akan digelar pada 2024. Untuk menggantikan Anies, Presiden Jokowi akan menunjuk PLT atau pelaksana tugas. Apakah ada jaminan bahwa Formula E pasti dilaksanakan pada 2022? Belum tentu. Justru saya curiga bahwa akan ada rame-rame lagi nanti yang menyebabkan Anies memutuskan untuk menunda Formula E lagi ke 2023. Karena Anies berharap PLT itulah yang akan membatalkan Formula E. Pembatalan Formula E akan berdampak pada hangusnya semua biaya yang sudah dibayarkan ke pihak Formula E, maupun biaya yang sudah dikeluarkan di Jakarta. Artinya, Anies akan lepas dari blunder Formula E. Karena uang rakyat yang hilang itu nantinya merupakan kesalahan PLT Gubernur DKI dan Presiden Jokowi dong. Sejarah akan mencatat bahwa yang membatalkan Formula E dan menyebabkan DKI Jakarta kehilangan duit rakyat hingga triliunan adalah PLT Gubernur, bukan Anies. Anies akhirnya berhasil melepaskan diri dari tanggung jawab besar Formula E. Ini namanya Great Escape Plan.
rencana pelarian atau penyelamatan besar buat Anies. Nah, saya saja bisa menduga seperti itu, apalagi Presiden Jokowi kan? Kita ya harus menunggu bagaimana akhirnya soal Formula E ini. Kalaupun benar nantinya akan ditunda Anies sampai 2023, kita tunggu bagaimana langkah catur Presiden Jokowi menanganinya. Ya, memang Anies bisa selicik itu. Tanpa perlu saya sebutkan lagi bahwa ada lingkaran JK di dalam Formula E. Seperti dilansir dari Tempo, selalu dari kura-kura. Mengusik Hambalang sama dengan menusuk SBY, tidak berdarah tapi sakit. Ditulis oleh Ferry Padli di steward.com. Tidak ada yang abadi di dunia ini, ujar Ariel Noah dalam lirik lagunya yang berjudul Tidak Ada Yang Abadi. Karena semua pasti ada masanya, termasuk kekuasaan. Bahkan sekelas Nabi Sulaiman saja yang konon katanya raja dari segala makhluk, dianugerahi kerajaan yang besar, merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan, membangun infrastruktur dibantu oleh jin, mampu menunaikan tembaga serta dapat menundukkan angin, tetap saja tidak abadi berkuasa. Konon katanya ia menjadi raja hanya selama 40 tahun. Hanya saja, yang jadi pertanyaan di sini, meninggalkan kekuasaan itu dengan cara baik-baik atau terhormat, atau dengan cara yang tidak baik. Banyak juga loh yang setelah berkuasa malah kehidupannya semakin hina, dihujat sana-sini, dan segala macamnya. Salah seorang diantaranya mantan pemimpin yang meninggalkan legasi tidak baik ini adalah Presiden Republik Indonesia ke-6 SBY. Tentu kita masih ingat bagaimana beruntungnya dia dulu. Punya partai yang baru juga disahkan, yakni pada 2003. Pada pemilu 2004 sudah berhasil mendapatkan 57 kursi dengan perolehan 8,45 juta suara atau 7,45%. SBY juga kala itu hanya seorang mantan Menko Polsuskam di era Megawati dan pernah dipecat oleh Gus Dur dari Menteri Pertambangan dan Energi. Berhasil terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2004 silam, mengalahkan petahana. Persoalan dia dianggap memakai jurus play victim, baper dan segala macamnya itu urusan lain. Tapi dari seorang mantan menteri pecatan dan hanya punya kendaraan partai baru, bisa terpilih sebagai presiden itu merupakan hal yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu karena SBY menerapkan strategi yang jitu? Enggak juga sih, karena buktinya sekarang ia tidak mampu mengangkat partainya kembali pasca jatuh. Ada satu ungkapan yang bisa menggambarkan hal ini, yakni orang pintar itu masih kalah sama orang beruntung. Artinya, ada faktor keberuntungan di balik terpilihnya dia menjadi presiden 2 periode tersebut. Hanya saja, SBY tidak memanfaatkan keberuntungan yang dimilikannya itu dengan baik. Terbukti, ia salah membiarkan kader partainya menggarong duit negara. Tidak pelak kala itu SBY yang jadi presiden kader Partai Demokrat yang korupsi berjamaah. Hingga satu persatu dari mereka diciduk KPK, mulai dari Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, Jero Wacik, hingga Sultan Batugana. Si Sultan Batugana ini sebenarnya yang paling apes, belum juga sempat menikmati uang hasil korupsi dengan maksimal, sudah keburu ditangkap KPK. Hingga saat meninggal pun, ia masih menyandang status sebagai napi koruptor. Termasuk juga besan SBY sendiri Aulia Pohan, tidak lepas dari yang namanya korupsi. Ia kala itu 2009 dihukum penjara 4 tahun 6 bulan akibat nyolong duit negara tersebut, dan pada 2010 diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Padahal partainya getol banget loh pasang iklan di TV kala itu dengan slogan yang sangat terkenal, katakan tidak pada korupsi. Selama ini yang penulis tahu itulah satu-satunya iklan partai yang secara terang-terangan melakukan pembohongan publik. Dengan 3 pemerannya ternyata adalah koruptor. Termasuk Ibas putra SBY juga menjadi bintang iklan partai berlambang bintang Mercy itu. Si waketum Partai Demokrat tersebut disebut oleh Nazarudin terlibat dalam kasus korupsi. Hanya saja, menurut mantan anak buahnya Yulianis, Ibas tidak ditangkap KPK kala itu lantaran dibekengi oleh 2 komisioner KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Wijojanto. Nah, selain itu, warisan SBY lainnya yang tidak kalah hinanya adalah beberapa bangunan mangkrak. Salah satunya yang paling terkenal adalah Wisma Atlet Hambalang, yang pembangunannya terhenti karena sebagian dananya dikorupsikan oleh kader Partai Demokrat. Karena begitu berpengaruhnya pusat olahraga Hambalang itu terhadap SBY, sampai-sampai Tour de Java yang dia gelar dulu auto jadi hancur berantakan hanya dengan Presiden Jokowi berkunjung ke sana. Jadi, kalau mau menusuk SBY ini gak perlu pakai pisau segala. Cukup usik Hambalang, sudah dipastikan ia akan tertusuk tapi tidak berdarah. Terbukti kok, baru-baru ini kubu lawannya sesama kader Partai Demokrat menggelar konferensi pers di Candi Warisan SBY itu. Kita konpres di tempat yang paling bersejarah dan penuh paradoks.
Satu sisi katakan tidak, tapi sisi lain lakukan korupsi secara berjamaah, termasuk proyek Hambalang, ujar Darmisal dalam konferensi pers itu 25 Maret. Kita tahu sendiri siapa si Darmisal ini, relawan SBY JK di Pilpres 2004 lalu. Pernah juga menjabat sebagai Wasekjen dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat yang dipecat oleh AHY beberapa waktu lalu. Jelas tujuannya menggelar konferensi pers di Hambalang itu tidak lain tidak bukan untuk mematahkan semangat SBY dan AHY. Kura-kura Hambalang tersebut ibarat bulu ketek Samson, yang jika dicabut maka kekuatannya otomatis akan hilang, yang artinya mengusik Hambalang itu sama dengan mencabut kekuatan SBY. Mak julep, ternyata apa yang dilakukan di masa lalu dan hari ini bisa juga berdampak terhadap kehidupan di masa yang akan datang, alias siapa yang menabur angin akan menuai badai.